Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam ma ba'du. Jadi kita teruskan, masih ada ya, masih mampu melihat, mendengar, bergerak. Ini yang dimaksudkan oleh Allah, Malikal Mulk. Malikal mulk. Kan ada Malikal Mulki. Kan ada Kulillah. Kulillah Malikal Mulki. Kulillah, katakanlah, milik Allah. Kerajaan. Menguasai atau kerajaan Malikal Mulki. Jadi kekuasaan yang diberi itu adalah kekuasaan, ya misalnya macam kita ini bisa berjalan, bisa melihat, kekuasaan dikasih. Adapun kekuasaan yang sifatnya misalnya jadi direktur, jadi itu berupa bentuk takdir. Kalau kekuasaan itu semuanya dikasih, maksudnya kekuasaan, kuasa berjalan, kuasa melihat. Itu kalau dicabutnya, itu yang maksudnya kurang ya. Kan ada apa? Malikal mulki tu'til mulka man tasha, waktu tu izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Ya, jadi kalau sifatnya misalnya jadi kepala kantor, jadi Pak RT, itu Jadi lurah. ya jadi lurah, itu sifatnya ditakdirkan. Takdir. Itu bukanlah kekuasaan, tapi apa itu? Takdir. Enggak. Itu adalah amanah. Oh. Itu mengkebarek tuh. Kalau kekuasaan yang dikasih misalnya, ya macam kita ini lah bisa berjalan, bisa berpikir, itu kan waktu diberinya, waktu dicabut mulai mereng-mereng. Kalau yang jadi apa itu ditakdirkan untuk amanah, ujian sama dia, baik dia melaksanakan itu apa enggak gitu. Kalau mengenai kekuatan misalnya berjalan apa itu adalah menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa. Jadi adapun kalau yang menjadi pemimpin itu bukan ditentukan Allah, itu ditentukan oleh, coba jawab Pak Baik. Ditentukan siapa? Kan oleh manusia lah, Guru. Ya, ditentukan oleh si pemilihnya. Assalamualaikum. Karena si pemilihnya dia tergantung keinginannya. Jadi tergantung. Kalau orang yang menginginkan itu misalnya banyak punya selera ini, dikasih tentu ya dipilihnya gitu ya. Tapi kalau kekuasaan misalnya bisa jalan, bisa berdiri, bisa bergerak, bisa berpikir, itu yang diberikan Allah semua itu. Itu diingatkan nanti itu kalau dicabut, maka terjadilah tuziluman fasa. Nah, seketik itu kajinya. Jadi jangan salah-salah tafsir. Sekarang kita teruskan mengenai iman kepada gaib ini ya. Kemarin ini ya. Kemarin sampai di Ibnu Jarir kan? Iya, Pak. Ya. Kata Ibnu Jarir dan lain-lain. Sehingga dia mengatakan hampir sama semuanya, yaitu dibenarkan dengan perkataan dan perbuatan. Ya, keyakinan itu. Karena iman itu sudah kumpulan pengakuan dengan Allah, ya pengakuan dalam kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya,
dibuktikan dengan Bisa. perbuatan. Ikut. Nah, itu dia. Nah, sekarang dilanjutkan dengan masih jadi ini bacaan. Sekarang kan kita berlatih membaca huruf Arab supaya jangan heran membaca huruf Arab lagi. Biasanya asal membaca huruf Arab apa yang teringat? Tata bahasanya huruf Kalau Ya. lah tata bahasanya lah santiang do. Dan biasanya Al-Quran. ya kalau membaca huruf Arab biasanya apa yang teringat? Al-Quran. Guru. Hah? Al-Quran. Bukan. Ada tuh nisab sedang belajar. Arab Quran itu kan huruf Arab. Iya. Coba kalau membaca huruf Latin biasanya bagaimana? Apa yang kita fokuskan mata kita apa? Ada kita memikirkan huruf lagi? Enggak, Pak. Ada memikirkan mana pokok kalimat mana Enggak. Bisa. Yang dipikirkan apa? Arti maksud dari Ya, maksud bacaan. itu. Tapi kalau tulisan Arab apa yang dipikirkan orang? Tulisan itu huruf. Pada jenis umumnya kata apa gitu. yang dilihat orang itu barisnya, hurufnya itu baru. Iya kan? Iya, Pak. Iya. Nah, itu yang diberantas sekarang. Jadi bukan maksud diberantas itu berarti itu sudah ditinggalkan. Maksudnya yang kita ingat adalah apa bentuk kata-kata ini, kemudian jadi apa jabatannya, kemudian apa terjemahannya. Ya. Kalau huruf Latin kan nggak ada memikirkan itu huruf B atau huruf nggak ada. A, nggak ada lah. Ini subjek, ini predikat, nggak ada itu lagi. Nggak ada dipikirkan lain. Lah mengerti seorang. Kalau bahasa Inggris apa kira-kira kalau melihat teks bahasa Inggris? Kalau bahasa Inggris, iya cek pemahaman isi bacaan. Itulah paling terjemahannya lah. Iya. Kalau nggak tahu. Iya. Jadi kalau Arabku agak rumit deh. Rumit, Pak. Alun barisnya lah, alun apa lah. Itu yang kita usahakan ya. Mafhum? Mafhum. B. Naam. Nah sekarang sampai koma ini ya, kita persilahkan Pak Bek dulu membaca. Ya. Pak Bek dulu. Sampai koma kok. Pak Bet double kini kok Pak Bet patang nak satu. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Amal imanu. Ya. Fil logati. Ya. Fi talaki. Apa? Coba sekarang agak apa bacanya? Fi talaki. Kalau Pak Idi apa bacanya? Berhenti sebentar. Fi talaki ya. Yang mana Pak? Pilogati itu Pak? Enggak. Coba ulang Pak Bet. Ini kalau lah salah mulai ditegur tapi membaikinya sama-sama. Ulang balik. Amal imanu fil logati. Itulah betul-betul. Terus? Ya. Fi talaki. Itu kan mulai kacau. Putus jambatan. Ya. Baca roh Pak Edi. Dibacanya pitalaki. Pitalaki. Coba kalau Ibu Didi. Pitalaki. Ibu Sabrina. Pitulaki. Wah. Tambah Ibu salah. Enggak, Ibu Eti lah dari Papua. Tulaki. Ya artinya bebas. Coba dari pesan dari madrasah. Oh, belum. Ada. Fi etoluk laku. Di siko apa sadonyanya? Sekarang coba kita lihat ini berapa kata ini? 2, Pak. 2. Apa yang pertama? Pi. Jadi kalau pi dibuat seperti ini, lalu ini apa? Tolak aja dia. Oh iya, teluku. Jadi apa baca? Apa baca? Enggak, apa bacanya?
Baca ini jadi. Fayut laku. Fayut laku. Iya, iya Yo. teluku. Jadi bakojan bagai-gage. Itu dia. Jadi itu bukannya si V itu apa namanya? Bukan huruf jar ya, Bro? Ya, kalau huruf jar itu baca di belakang gua. Oh, jadi Ya, V kan apa jadinya Pak? V. Ya, Fayut dibaca laku. jangan pi. Kalau pi huruf jar kofal. Fayut Oh, laku. Payut laku Hai. itu, Pak. Bisa. Hai. Fayut Kalau dibaca nanti ya bisa Oh, yutlaku. Pak. Kalau yutlaku tentu pasif lo dicari naibnya beko. Kalau payatliku, lain lo. Iya. Itu nan maksud ambo tadi itu Iya. lah mengerti membaca baris. Tapi masih salah baru. Tapi mudhari'nya ya teluku, Pak. Berarti fil madinya Tolakwa. tolaka yat. Ya teluku. Kalau yat luku ya. Ya. Fayut laku. Iya. Teluku. Tulukan apanya? Masdar. Masdarnya. Tulukan. Jadi kalau begitu apa bacanya itu? Diulang kembali Pak Bet. Ammal imanu. imanu fil logati fayut laku. Fayut laku. Alat tasdiku. Alat. Alat tasdiki. Itu kan ngelompe-lompe panjang. Ya jale huruf jar tadi ya. Ya. Alat tasdiki, ditakan suara di alat tasdikil ada. Mahidi. Mahdi. 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 Ya. Coba diulang sekali agak lambat bacanya. Ulang Pak Bet. Amal imanu fil logati fayut laku. Alat. Kalau yutlaku beko berarti aslinya atlaka tuh. Tolako jadinya. Iya. Fayat luku. Iya, payat luku. Fayat luku. Alat tasdiku. Jangan tasdiku tapi ala. Alat tasdikil mahdi. Iya, alat tasdikil mahdi. Ya. Yang mana kanlah mangko dibaca imanu tuh jadi pokok kalimat tuh amma matafsilian. Jadi belum belajar mungkin amma ya. Al imanu fil lughah begitu aslinya. Jadi al imanu fil lughah. Apa itu artinya kalau al imanu fil lughah? Iman itu dalam bahasa. Iya. Jadi iman menurut bahasa atau di dalam bahasa. Terus maka bertolak dia payat luku. Payat luku, maka kalau bebas yat luku itu melihat atau lepas atau bertolak. Kalau bahasa Indonesia ada bertolak. Bercerai. Ya. Kalau imam ya talak ya juga. Jadi kalau maka lepas maksudnya maka semata-mata bertolak itu berarti menuju ke situ aja. Iya. Bebas. Iya. Mana failnya? Huwa. Kemana kembali huwa? Ke iman. Ya ke iman. Coba terjemahkan. Maka mutlak bertolak dianya iman itu. Itu dia. Jadi kalau iman menurut bahasa asal disebut iman menurut bahasa maka tertuju. Itu. Maka menerjemah ini pun nanti menurut syiak kalam namanya. Maksud menurut syiak kalam itu menurut keadaan. Kalau diterjemahkan menurut aslinya mungkin nggak bertemu. Maka terjemahan yang sekian-sekiannya. Yang nomor sekian. Jadi maka bertolak atau tertuju dianya iman hanya atas tasdikul mahdi. Ini kata-kata baru, kalau tasdik tidak baru itu.
Yang baru apa? Mahdi. Mahdi. Ya, mahdi. Kan ada disebut orang ibadah mahdah. Ya. Iya. Udah wajib. Ya, ibadah mahdah itu semata-mata betul itu. Jadi kalau begitu, iman menurut bahasa maka tertuju hanya membenarkan saja. Membenarkan semata. Membenarkan semata. Ya, misalnya kan ditanya, apa itu iman? Iman adalah Yakin. Percaya, benar, mengakui. Kan? Yakin. akui Yakin. Yakin ya. Misalnya, berimankah Anda kepada Allah? Percayakah? Percaya, membenarkankah? Benar, gitu aja. Atau keyakinan yang murni gitu, Pak. Iya, enggak. Maksudnya definisi iman itu kan itu. Iman itu apa artinya? Membenarkan. Yakin. Benarkan. Nah, cuma soal mengerjakan bagaimana? Percaya atau tidak itu, Pak. Ah, itu lainnya persoalan itu maka dibuatnya begini. Adapun iman menurut bahasa ya, Iya. ya pokoknya sudah diakuinya ya sudah iman namanya. Ah, jadi fil lughah ini menurut bahasa. Jadi iman menurut bahasa adalah iman menurut bahasa adalah apa jadinya ini? Bertolak dari Bertolak. Bertolak dari kebenaran. Bukan. Eh, Tertuju tertuju. pengakuannya. Tertuju. setuju Tertuju. kepada Ini enggak dibaca lagi nih. Jadi yang dikatakan iman menurut bahasa ya membenarkan gitu aja. membenarkan dengan tulus, Ya tulus enggak tulus pokoknya membenarkan gitu. membenarkan gitu aja. Iman menurut bahasa membenarkan gitu aja. Iya, iman itu kan percaya. Iya. Misalnya tanya orang, Ibu, Bapak percaya nggak ada Tuhan? Percaya, kata. Ah, kalau sudah begitu, iman menurut apa itu? logat. Logat. Iya, menurut bahasa, menurut logak. Cukup. Oh, sembayang nggak sembayangnya, nggak urusan. Nah, itu maksudnya. Itu penjelasan ini. Ya. Saya paham maksudnya tuh. Lain guru. Pokoknya lisan saja yang bacanya kan itu. Iya, pokoknya nanti kata iman, percaya. Alah tuh. Oh, lain mengeluarkan zakatnya, lain apa yo, lain tak kerja ribanya, itu lain lo kaji itu. Iman adalah percaya Iya, percaya itu menurut bahasa. menurut bahasa. Iya. Ya, misalnya menurut bahasa amantu billah katanya. Aku beriman dengan Allah. Apa itu? Aku percaya, aku membenarkan bahwa ada Allah. Iblis pun percaya kepada Allah ya guru. Hah? Iblis pun percaya kepada Allah. Cuma tidak ada amal salihatnya kan itu. Ya, itu pokoknya percaya itu menurut bahasa. Itu makanya Pak Nawawi membuat dikutipnya itu yu'minuna bil ghaib itu diartikannya bil ghaib itu dikutipnya dengan hati. Nah, jadi kalau percaya dengan hati bukan dengan mulut, berarti beda gitu. Ya percaya dengan hati berbeda dengan percaya dengan mulut. Tapi dari mana taunya orang percaya tentu diucapkan dengan mulut? Kan sudah kita lewati. Berarti ada 3 komponen yang terlibat. Apa itu? Masih teringat? Yang beriman. Yang yakin dengan hati, Terus dilakukan Perkataan. Ya, Perkataan diucapkannya sesuai. perkataan. Terus apa satu lagi? Sesuai dengan hati. Sesuai dengan hati. Enggak, dikerjakannya. dikerjakan dengan Iya, dikerjakan dengan ikhlas. Ya, bukan dengan ikhlas lah. Ikhlas Dengan- lain. Diucapkan dengan mulut, dikerjakan dengan amalan, Ah, dipercaya dengan iman. Ya, jadi, kalau ikhlas itu lain lo kajinya. Oh. mendalam tuh ya Pak, yang mendalam loh.
Nah, jadi itu dia. Jadi ini sampai ini aja. Jadi kalau ada orang Salah. beriman, menurut bahasa saja itu ya, itu yang dibaca amal imanu fil loghah fayatluqu ala tasdiqil mahdi. Hanya tertuju membenarkan saja. Tertuju membenarkan saja. Mahdinya, Pak. Hah? Semata tadi ya. Ya, semata membenarkan saja atau semata. Itu makanya ibadah mahdah. Kalau pergi mencari nafkah untuk keluarga kan ibadah juga. Itu ibadah bukan mahdah, namanya ghairu mahdah. Rumah dah. Jadi supir oto membawa dari Padang ke Jakarta dengan niat adalah karena Allah. Itu namanya ibadah ghairu mahdah. Kalau sholat, haji itu namanya ibadah mahdah. Mahdah. Jadi kalau beriman menurut bahasa hanya tasdikul mahdah saja. Ya. Menurut bahasa. Ya, menurut bahasa. Kalau istilahnya kan apa itu? Terminologi apa satu lagi? Etimologi. Etimologi. Dan baru terminologi. Terminologi. Kalau etimologi itu menurut bahasa. Kalau terminologi baru menurut disiplinnya, ilmunya. Nah, sekarang dilanjutkan lagi sampai koma pula ini. Sampai titik, sampai apa inilah kama qala ta'ala atau gini ya. Sampai sini ha. Coba Ibu Sabrina lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad yasta'milu fil Qur'ani wal maradu bihi dzalik kama qala ta'ala. Sampai situ dulu. Ya. Coba diulang sekali lagi lambat-lambat baca. Wa qad yasta'milu fil Qur'ani wal maradu bihi dzalik. Yang mana kira-kira sudah betul? Yasta'milu tuh. Yasta'milu tuh, Pak. Apa tadi? Kalau Ibu Sabrina pembaca apa baca? Yasta'milu, Pak. Bagaimana Yusta'milu, Pak. Kenapa pakai yu? Pakai tambahan dengan alif cinta dia kan, amala itu. Oh, kalau bertambah alif cinta mesti yu dipakai. Iya. Kan misalnya lebih dari iya, kalau lebih dari 3 istamala terus apa fi'il mudhari'nya? Istamala yasta'milu. Yusta'milu ya. Kenapa pakai yu? Kalau yu itu 4 huruf. Yasta'malu. Istamala yasta'milu. Iya, itu fi'il mudhari'nya. Iya. Kalau yang pakai yu itu lihat keadaan bisa dia pasif atau 4 huruf. Nah, misalnya apa itu? Aslama itu yuslimu bisa dibaca, yuslamu bisa. Ya. Tapi kalau ini istamala kan sudah 6 huruf itu. Istamala, ya. Iya. Kalau 6 huruf kalau 6 huruf bisa istaghfara ya yastaghfiru ya. Iya. Ya istab'ala yastaf'ilu. Yastafilu. Jadi istakmala Yasta'milu. Jadi tadi apa? Waqad yastakmilu ya. Iya. Kalau dipakai misalnya waqad yustakmalu bisa, tapi cari naib dulu. Apa pakai naib atau pakai fa'il kan gitu. Bagaimana ini? Kalau dipakai yustakmalu itu cari naibnya lagi. Oh, kalau yustakmilu ya. Qur'anu gitu. Ada fi macam mana itu? Nggak Dia bisa. sudah fi, ya, nggak Ada bisa. fi, ya. Jadi biasa ini fi'il mudhari' biasa. Terus yang satu lagi, apa lagi yang perlu diperbaiki? Tadi coba Ibu ulang Sabrina baca waqad yasta'milu. Waqad yasta'milu fil Qur'ani. Sampai situ dulu. Sudah betul atau salah kawan-kawan? Bapak-bapak, Ibu.
Dan Waqad sungguh. yasta'milu fil Qur'ani katanya. Udah betul tuh. Kalau menurut ilmu Kan kita udah betul. tak milu, Pak. Kalau Hah? Tak malu, Kalau- bukan tak malu, Pak. Dia Kalau dipakai yusta'malu mesti mencari naibnya. Ada naib. fil Quran diartikan di dalam Al-Quran gitu kan, Pak. Jadi kalau begitu coba terjemahkan. dan sungguh Sungguh. Ini yang saya katakan. Jadi nampaknya Pak, apa ini yang penulis buku ini pakai sungguh dia. Kalau menurut bahasa kalau fi'il mudhari masuk kadang-kadang jadi artinya. Kadang-kadang. Ya, kecuali kalau Quran. Tapi kita berbaik sangka sajalah pakai sungguh mungkin ya. Terus bagaimana? Dan sungguh kalau pakai alif sinta itu bagaimana menerjemahkannya? sangat mengamalkan. Bukan sangat, minta. Minta Tapi diamalkan. istighfara. Minta Jadi diamalkan. sungguh minta mengamalkan siapa ini? Oh, si Orang yang membenarkan. Itu tadi kalau sungguh pakai di lagi. Siapa naik fa'ilnya lagi? Jadi ini sudah betul memang yasta'milu bina bagi bukan biga pasif tapi dia aktif. Jadi sungguh minta mengamalkan ya, supaya mengamalkan dianya iman tadi. dianya iman dengan Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran. Kalau dibaca Al-Quran kan keimanan itu meminta pembuktian. Iya. Kalau menurut bahasa ya memang percaya begitu aja. Tapi kalau sudah dibaca Al-Quran, sudah lebih membenarkan itu. Ya, Al-Quran itu dimintanya supaya dibuktikan. Ya. Jadi itu ya. Terus yang ini tadi masih salah. Coba Ibu Sabrina baca. Wal muradi apa tadi? Wal maradu. Ini yang salahnya tuh. Apa yang betulnya nih? Silakan Bapak. Maradu yamrudu murudan. Ya, di dalam kamus maroda yamrudu. Oh, murudan. Muradun. Muroda. Awalnya Pak. Wal muroda. Wal muroda. Kenapa dah dibuat barisnya? Wal muradu. Muradu sama dengan Kenapa muradu? Dia diatapkan ke atas, ke imanu. Bukan? Iya. Iya, Pak. Berarti dia diatapkan ke imanu. Iya, wal muradu. Ya, muradu. Jadi sungguh meminta dianya iman, meminta mengamalkan ya, sungguh meminta mengamalkan dianya iman itu di dalam Al-Quran. Iya. Nah, dalam Quran keimanan itu mesti dibuktikan dengan perbuatan. Wal muradu bihi. Muradu bihi, ya enggak muradu. Kalau muradu kan artinya bentuk apa ini kalau muradu? Bentuk masdar. Apa fi'il madinya? Maroda. Mana ada fi'il madi marada? Iya Pak, maroda yang merudu, murudan. Ini di kamus Pak. Iya, itu kalau murudan apa artinya? Murudan artinya membangkang, pembangkang. Itu jauh jadi Pak. Oh gitu. Jadi apa fi'il madinya Pak? Apa Pak ini? Apa fi'il madinya? Itu makanya ini ditanya dulu pakai awalan mim dia apa ini bentuknya? Yang jelas kata isim maf'ul. Isim maf'ul. Kalau isim maf'ul apa fi'il madinya? Isim maf'ul. Roda. Marroda.
seketelai fil madinya aroda. Aroda. Aroda, oh aroda yuridu tuh Pak. Iya. Menginginkan. Ya Allah, dulu udah ada minggu lalu rasanya. Aroda. Aroda apa fil mudhari'nya? Iya, aroda, Yuridu. enggak. Ya Kan ridu. 4 itu. Aroda yari. Aroda. Yuridu. Yuradu. Yuradu. Kenapa yuradu? Yarudu. Aroda yuridu. Yuridu. Uridu. Ya, Yuridu. yuridu ya. Iya, iya. Isim fa'ilnya apa? Uridu. Isim fa'ilnya Muridan. murid. 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 Iya, murid. Ya. Murid. Ya, murid kan orang yang memerlukan, Iya. yang menginginkan. Ya Allah, iya ya salah yang di kamus itu kan one word has a bundle of meaning ya Pak. Ya, karena langsung mim ibu lihat marada. Iya. Padahal dia. Aduh. Dia kan isim maf'ul. Iya. Jadi kalau murid orang yang memerlukan atau orang yang menginginkan, yang membutuhkan. Ya, Kalau murad orang yang dibutuhkan. ya yang dibutuhkan. Ya, Jadi ya. wal muradu bihi zalik, yang Wal muradu dibutuhkan bihi. dengannya iman itu Al-Quran. adalah demikian. Demikian maksudnya, menurut kata Quran. Ya. Kama qala ta'ala. Seperti Nah, apa dikatakan. kata Quran bagaimana? Seperti firman. Aroda. Apa kata? Yu'minu billahi wa yu'minu. Qala ta'ala yu'minu billahi. Yuridu. Jadi kalau yu'minu billahi, terus apa lagi? Wa yu'minu lil mu'minin. Ada dalam surat Taubah ya, ayat 61. Ya. Coba dilihat surat Taubah ayat 61. Ya, ada. Surat Taubah surat berapa? 10. 9. 9. Oh, 9. Ya, salah. Ayat 61. Udah lihat tadi malam Pak. Wa minhumul lazi yu'zuna nabiyyin. Iya, Bu. Wa minhumul lazina yu'zuna nabiyya wa yaquluna Huwa uzun. qul uzunu khairul lakum yu'minu 61 billahi ya. wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatul lil lazina amanu minkum wal lazina yu'zuna rasulallahi lahum azabun alim. Itu surat 61 ayat 61. Sudah bertemu wa minhum ya. Siapa? Wa minhum apa artinya wa minhum? Wa Yu'minu minhum. billahi wa yu'minu lil mu'minin. Wa minhum apa artinya? Dan sebagian mereka. Ya, Sebagian sebagian Mereka. mereka. Bagaimana yang sebagian itu? Allazina yu'zuna nabiyya. Ya. Allazina apa artinya? Orang-orang Orang-orang yu'zuna Yang menyakiti atau mengganggu nabi. nabi-nabi. Sakitinya nabi. Satu orang Muhammad maksudnya ini. Kalau Iya. nabi-nabi, nabiyina. Iya. Ini nabiyya. Ya. Wa yaquluna. Dan mereka berkata, Apa katanya? Huwa uzunun. Ianya Dan Nabi yang dengarnya. Ianya nabi itu bagaimana? Percaya dengan apa yang didengarnya. percaya dengan apa yang Huwa uzun. mendengar. Ya. Mereka mengatakan yu'zuna, kata mereka, dianya ini adalah orang yang kurang percaya, kata kul. Kul, katakan. katakanlah. Katakan Muhammad. Uzunu khair. Percaya dengan apa yang lebih baik. Pendengaran atau uzun. Berarti kalau uzun apa itu artinya? Telinga. Telinga. Jadi penangkapan lebih baik bagi kamu. Ini. Kalau sekadar didengarkan, maka uzun lebih baik bagi kamu. Lebih baik untuk kamu yu'minu billah. Lebih baik
Jadi lebih kalau baik bagi kamu beriman dengan Allah. Jangan Iya. asal didengar-dengar gitu aja, percaya gitu aja. Wa yu'minu lil mu'minin, dan percaya kamu bagi orang mukmin. Kalau percaya orang mukmin, kalau didengar-dengar saya lai percaya ke orang Islam lai percaya orang beriman lai. Ya, sekadar itu dari bahasa. Jadi kata Al-Quran baiknya coba dibuktikan. Jadi kalau di dalam Quran itu gini aja, percaya dengan Allah, percaya dengan orang mukmin. Jadi ini sebenarnya belum pembuktian ini. Kalau terjemahannya di apa lama? Coba terjemah lambat-lambat Ibu Sabrina. Wa minhum itu. Oh, Ada. ada. Ya. Di antara mereka kaum munafik ada orang-orang yang menyakiti Nabi Muhammad dan mengatakan dia adalah telinga yang menampung dan mempercayai semua apa yang didengarnya tanpa seleksi. Gitu katanya. Katakanlah Nabi Muhammad adalah telinga yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Orang-orang yang menyakiti Rasulullah bagi mereka azab yang sangat pedih. Di situ enggak pakai sedangkan dia ya. Enggak pakai sedangkan. Situ kurangnya, wo-nya tinggalkannya kan. Kan mestinya sedangkan orang-orang beriman, orang-orang kafir, orang yang menyakiti Rasul bagi mereka azab yang pedih. Itu. Nah, jadi maksudnya orang ini menuduh Nabi Muhammad kan dia mendengarkan Nabi Muhammad ku nantarangannya itu sampeannya nanda indahnya itu kata orang munafik. Iya. Jadi kata Allah, yang didengarkanmu itu benar dari Allah wahyunya itu. Gitu maksudnya. Jadi ini menggambarkan bahwa sekadar mendengarkan saja, tapi belum dibuktikan. Tapi kalau Nabi Muhammad yang didengarnya itu dibuktikannya. Inilah dalil bahwa dalam Al-Quran itu diinginkan keimanan itu mesti diikuti dengan kenyataan. Paham ya? Ikulah membaca memahami Quran tuh bayangkan nih Pak Bet baca panjang pendek. Sedangkan terjemah lain kan terjemah bahasa Indonesia itu kan agak barik itu. Iya. Coba diulang terjemah lambat Dari awal baru ditanya. Yang tadi coba ulang balik. Jadi dari wa minhum itu di antara mereka kaum munafik ada orang-orang yang menyakiti Nabi. Mengerti di situ? Ada, ngerti. Ngerti. Terus. Dan mengatakan, jadi mereka mengatakan, dia adalah telinga yang menampung dan mempercayai semua apa yang didengarnya tanpa seleksi. Itu ngerti nggak? Ngerti. Apa maksudnya? Jadi katanya Nabi Muhammad itu mempercayai semua apa yang didengarnya tanpa seleksi. Menuduh Nabi Muhammad itu mendengar apa ya saja yang tanpa seleksi. Ya Pak? Ya, maksudnya apa itu? Ya, dia menuduh Nabi Muhammad. Jadi mereka sebenarnya tidak percaya dengan apa yang didengar Nabi Muhammad. Itu kan. Iya, maksudnya yang Muhammad dikatakannya mendengar itu apa maksudnya? Tidak berilmu. Yang kita dengar. Katakan Jadi apa maksudnya Pak? Itulah. Jadi Nabi Muhammad kan dia menerima wahyu. Ya. Jadi wahyu itu kan didengarnya dari malaikat Jibril. Ya. Jadi mereka menuduh Muhammad itu asal mendengar-dengar aja itu aneh-anehnya sampainya kawan. Gitu. Ngarang aja gitu ya Pak, bisa aja. Iya, ngarang saja gitu ya Pak. Ngarang-ngarang ilusi-ilusi saja itu. Gitu ya. Coba terus sekali lagi Bu Sabrina. Katakanlah
Nabi Muhammad adalah telinga yang baik bagi kamu. Tuh. Apa maksudnya itu? Telinga yang baik bagi kamu. Katanya. Dia mempercayai Dia beriman kepada Allah. Enggak, itu belum. Di Belum belakang. ya. Sampai situ. Nabi Muhammad adalah telinga yang baik bagi kamu. kalau di sini Pak, ya Muhammad itu mempercayai semua yang baik bagi kamu. Mempercayai maksudnya. Ya, jadi apa maksudnya? Jadi yang perkataan Apa yang didengarnya dari Jadi Nabi kita Muhammad. diminta meyakini gitu Pak. Meyakini bahwa apa yang didengar Nabi Muhammad itu adalah lebih baik. Pak. Ya, jadi yang didengar Nabi Muhammad itu kan wahyu. Wahyu. Jadi wahyu yang didengarnya ini sudah benar, dia bukan sembarangan. Dan betul wahyu itu untuk kebaikan bagimu. Makanya orang walaupun terjemahan tidak ngerti kalau apa itu. susah memahaminya ya, Pak. Ah, Telinga yang baik bagi kamu nih katanya ya maksudnya Nabi Muhammad kan dia benar menerima wahyu lewat telinganya. Jadi mewakili telinganya menerima wahyu yang kita terima pula dengan telinga kita gitu. Iya. Yang Bukan didengarnya, Iya. bukan sembarangan. Iya. yang didengar Nabi itu tuh kebaikan kita kan gitu. Iya, tapi yang dia terima kan wahyu dari telinganya, dari perasaannya. Datang Jibril, gemerincingan suaranya, fokus dia sampai terbit kadang-kadang keringatnya. Sudah selesai, dia pun nggak boleh membacanya langsung. Nah, tapi Allah menjamin lambat-lambat baru disuruhnya si Zaid bin Sabit atau antara penulisnya itu menulis. Baru dibacakan. Jadi data orang munafik itu inyo sembarang danga aja ilusi-ilusi inyo apa makanya ayannya. Gitu. Jadi kalau begini, kalau beriman itu di dalam Al-Quran yang dimaksudnya supaya dibuktikan keyakinan. Kalau menurut bahasa cuma percaya gitu aja. Cuma kalau ini Quran maksudnya al-muradu bih zalik. Maksudnya supaya yasta'mil fil Quran. Al-Quran menuntut supaya diamalkan. Paham ya? Ya. Jadi supaya diamalkan. Iya. Al-Quran. Iman itu supaya minta kan alif sinta tadi dituliskan oleh Ibnu Katsir. Ya, minta supaya dikerjakan menurut dalam Al-Quran itu. Itulah yang dimaksud, bukanlah hanya untuk diucapkan. Baca. Ya, diucapkan. Setelah kita perhatikan tanpa menuduh kelompok, mana yang banyak orang merealisasikan, menyatakan bukti imannya daripada mengatakan mulut. Mengatakan ya dengan mulut. Itu. Ya, semuanya sudah dibuat. Misalnya, ya macam apa inilah. Pokok semboyan-semboyan lah gitu. Semboyan-semboyan yang baik itu pada umumnya kan hanya berputar di sebutan saja. Ada wali itu yang tidak berdakwah, dia teman perbuatannya saja nampak benar selalu ya Guru. Itu kan di karang-karang orang aja itu. Kok di karang-karang? Ya, tentu dia ada asarnya, bukan enggak belajar dia itu. Enggak, maksudnya wali belajar tapi dia tidak fokus dakwah. Cuma orang meniru karena tidak dilihat orang perbuatannya salah. Teladannya aja ya Pak Bet? Iya, jadi kadang-kadang kan bagaimana tadi maksud Pak Bet tadi? Ada wali, jadi dia tidak fokus berdakwah mengomong lisan. Cuman dari setiap perbuatannya itu menjadi teladan, menjadi acuan bagi orang-orang itu. Ya kalau mau ngomong itu jadi guru kan mesti jadi ngomong. Kalau enggak mau ngomong jadi guru kan enggak bisa. Tapi kalau enggak cuma guru itu pokok di kerjaannya itu kan urusan berikut. Tapi antara pengertiannya kok bukan berarti mengomong saja tentu berbuat itu. Kalau dibawa ke wali itu pikiran orang. Enggak perlu ngecek. Bukan seluruh wali. Iya. Bukan di antara wali kan gitu. Ada. Iya, walaupun di antara wali itu kan 8 dapat orang dong.
Kan awak nama buat wali itu ndak ada ambo nak ngecek-ngecek tu ambo buat saya kan itu awak nama pengarang nama buat. Ya Jadi malah penulis. Hah? ada katanya wali maksud tuh seperti orang gila katanya gitu. Ya itu kan ndak jadi itu dikaji lah itu kan awak nama buat sedoyo. Awak nama ngiru-ngiru sementara tanya apa itu ndak. Maka ambo kalau buku-buku takatu ndak begitu masuk dalam kepala ambo tu. Ini kan nansi penulis nama buat. Iya betul. Sementara yang bersangkutan kalau tanya entah ya itu maksudnya tidak kan. Jadi kalau menulis dan merancak memang kalau lah second itu kan berarti orang kedua ya. Ya. Orang kedua. Ya, si penulis yang sebaiknya memang kalau dia nggak ada lagi ya lah itulah yang takut kita mengarang-arang. Tapi kalau yang bagusnya langsung dia yang nulis gitu. Nah, jadi di dalam tulisan beliau itu begini ya. Kalau itu ditafsirkan oke. Tapi awak mencelik dari luar ditafsirkan, itu apa tuh? Oh, salah. Jadi itu maka kesimpulannya kalau menurut bahasa memang beriman itu percaya cukup. Lalu kalau menurut Al-Quran dimintanya supaya istiqmal. Ada amal. Istiqmal. Ya, diminta supaya mengerjakannya. Ya, istiqmal. Jadi ya stakmil ya. Ya. Mana dalilnya? Ini dia kama qala ta'ala. Seperti ini dipotong saja ini diambilnya. Yu'minu billah wa yu'minu bil mu'min. Kalau ini aja dibaca kan bingung kita tadi. Tapi kalau setelah dilihat, oh begitu maksudnya. Jadi orang munafik dituduhnya Nabi Muhammad itu menghayal, mengilusi apa yang didengar disampaikan. Jadi kalau begitu katakan Muhammad, yang saya terima wahyu pendengaran telinga saya ini yang bagus. Ya. Jadi buktikanlah orang mukmin. Kalau orang munafik apanya? Kan hanya perkataan ya. Iya, berlain yang dikatakannya dengan amalannya. Ya, dalam hatinya enggak, tapi di luar bisa misalkan seperti apa itulah izalakul lazina amanu, kalau bertemu dia dengan orang-orang yang taat beragama, dia mengatakan kami apa juga Aman. kami pun beriman juga. Itu maka disebut oleh Nawawi kan di atas ya. Kenapa dimasukkannya apa ini? Ini kan sudah panjang tapi bisa dilihat ke atas ini. Al-muradu, ini kan muradu kan? Iya, udah ada itu. Al-muradu bil ghaib, yang maksud beriman dengan ghaib di sini, yu'minu bil ghaib di sini al-murad adalah al-qalb. Kenapa? Karena begini, yu'minu bi qulubihim itu yang sebenarnya. Karena tidak la kallazi yaquluna bi afwahihim malaysa fi qulubihim. Hanya di mulut, tidak bersumber dari hati. Ini siapa ini? Orang munafik. Jadi sedangkan Quran harus mengikuti dengan itu. Ya. Iko lah untuk semester, untuk ujian semester beko ya. Ya, Pak. Kalau ujian kan berarti kognitif. Ya. Coba afirmatif lah, afektif lah atau motorik dipakai sama-sama pakai. Jadi kalau beriman itu ya betul-betul dibuktikan lagi, tidak seputar pembicaraan ya. Terus al-muradu kama qala yu'minu billah. Karena dipotong kalau nggak kita lihat ini nggak tahu kita ini. Beriman dia dengan Allah. Dan beriman pula dan beriman ya bagi orang beriman. Bagi orang beriman. Jadi beriman, orang itu beriman dengan Allah dibuktikan. Kemudian beriman pula dengan orang mukmin, berarti percaya dia melihat orang mukmin yang beriman kepada Allah. Berarti kawannya. Kalau ikut saja saya lihat agak bingung awak. Pasal lihat ayat Taubah itu. Rupanya orang munafik ya. Orang munafik dia mengaku beriman tapi akhirnya dituduhnya Nabi Muhammad sebenarnya dia tidak percaya. Cuma kalau bertemu Nabi Muhammad, gunanya pertama di ayat lain disebut itu supaya aman dia.
Orang munafik itu kan cari aman itu. Ya, Misalnya bagaimana dagangnya supaya beres, bagaimana dia jabatannya tidak terganggu. Pokoknya keenakannya lah gitu aja. la ilahula'i, la ilahula'i katanya gitu. Tidak ini, tidak Hmm. itu. Gitu. Ya, sebenarnya itu dia, tapi itulah dipakai. Itu sampai sini tadi ya. Ya. Sudah Pak. Oke. Sekarang coba Pak Edi lagi sampai ayat ini Pak Edi. Kama. Wa kama Ya. qala ikhwatu Yusufu li abihim Terus apa wa ayatnya? ma anta bimu'mini Minil. bimu'mini Coba untuk lebih pasnya coba lihat surat Yusuf ayat 17. Ya. Minil lana ya Pak. Yusuf surat berapa? 12. Yusuf 12 Ayat 17 ya. ayat 17. Nah, paling urutan surat. Qalu ya abana inna zahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa akalahu zi'bu wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Coba bacaan Pak Edi tadi, wa kama qala apa tadi Pak Edi? Ulang kembali. wa kama qala ikhwatu Yusufu li abihim. Terus ayatnya baca Quran. Wa ma anta Bimu'minin wa ma anta bimu'minil lana walau kunna shadiqin. Ya. Kenapa tidak ada alifnya itu Pak? Lananya. bagi kami. Mana itu? Yang di ayat ini 17 ini. Iya, karena artinya bagi ya. Wa ma anta apa ditulisnya? Wa ma anta bimu'minil lana. Bimu'nil malah ini kan pakai tasdid ini. Iya. Ya, ini pakai tasdid ya bimu'minil lana walau kunna shadiqin. Nah, ini ada kalau sampai sini bacaan sebelum ayat ini tadi kalau ikhwatu udah betul. Kenapa Pak Edi baca ikhwatu? Qala ikhwatu. Fa'il. Iya. Ya. Ini kalau kita pelajari ikhwah ini kan berarti kata perempuan ya kalau duduk. Nah, karena ada tamar butah itu Pak. Ya, kalau sedangkan fiilnya? Fiilnya huwa. Iya, laki-laki. Itulah kalau Quran. Jadi enggak berlaku. Jadi itu bedanya. Jadi qala ikhwatu gitu. Aturannya kan kalau begini qala akhu kan gitu maunya. Iya. Kenapa itu Pak? Ya itulah, itu beda bahasa Quran dengan bahasa Arab. Oh, kalau ikhwatu qolat harusnya ya. Ya, qolat maunya. Iya. Itu dia. Nah, jadi cuma itu sudah betul. Kalau Yusufa dibaca Yusufi atau Yusufu? Yusufa harusnya guru. Yusufa. Kenapa Yusufa? Sebagai maf'ulnya. Oh, ini nama orang jadi tetap ya Yusufu ya Pak. Jadi maunya kalau dia kan saudara Yusuf kan terus itu maunya kan mudhafun ilaih. Yusufi. Ya. Jadi ya tentu saudara Yusuf tentu ikhwatu Yusufi. Oh, tapi dia mudah ya. Ya, tapi ganti baris bawahnya nggak tahu lah saya maunya dilihat Yusuf ini apa masuk ismul lazil ansharif atau tidak. Kalau dia masuk ismul lazil ansharif berarti Yusufa. ganti baris bawahnya ke atas. Yusufa. Yang tidak terima tanwin. Tapi bisa dilihat Yusuf itu apakah masuk, kita kan belum pernah belajar ismul lazil ansharif. Apakah alam dia? Kalau alam berarti ganti baris bawahnya ke atas.
Kayak Jadi Musa gitu ya, Pak. Seperti Musa. Musa. ya, kalau Musa tetap itu, atau Ahmad. Ahmad itu kalau dijarkan jangan bi Ahmadi. Ahmada. Bi Ahmada. Itu dia alam. Jadi alam itu ada baginya juga. Kita belum ada kesempatan membahas spesial Ismul Lazil Ansarif. Iya Pak, dibahas sekali-sekali itu Pak. Itu agak panjang sedikit dilihat bukunya mau apa-apa syarat berarti dilarang dia pakai Ismul Lazil Ansarif ya. Iya. Iya, ilmu yang langka-langka lah, tapi seling bertemu ya. Jadi ini ya, telah berkata saudara Yusuf. Kalau li abi udah betul tuh. Li abi. Jadinya Yusufa jadinya Pak. Iya, mungkin ya. Saya pun ragu ini apa Yusuf apa Ismul Lazil Ansarif apa enggak itu. Maunya saya lupa di mana apanya itu lah. Jadi misalnya kalau Muhammad gitu. Kalau Muhammad kalau dijarkan dia misalnya min. Muhammadin bisa kan? Muhammadin berarti dia nama. Tapi dia tidak masuk Ismul Lazil Ansarif. Sedangkan Ahmad masuk min Ahmada. Min Ahmada. Enggak bisa min Ahmadin. Enggak, dia alam ada penyebabnya itu saya lupa rumus. Sebab menurut pengertian saya begini, kalau mengaji Ismul Lazil Ansarif itulah kajian yang agak sulit sedikit ya. Banyak pengecualian. Jadi ada apanya itu, ada 9 penyebabnya. Saya dulu syairnya mulai saya hafal. Ijma' wazan adulan anis bima rifatan wal wasfuqat kamula gitu. Jadi ada, kalau di matan Alfiyah ada itu. Ya, matan Alfiyah nanti saya carikan untuk spesial belajar Ismul Lazil Ansarif ya, sama-sama kita lihat. Atau dibuka YouTube bisa mungkin, coba. Iya. Yusufa katanya Pak. Bacanya Yusufa Pak. Berarti dia masuk Ismul Lazil Ansarif itu. Tapi apa antara lain menjadi dia Ismul Lazil Ansarif? Apa karena alam, apa sigat mutal jamu, apakah udul, macam ada 9. Itu maksud saya tadi kalau membaca Arab sesudah pandai panjang pendek baris di atas bawah, baru jabatannya. dikaji itu. Kalau huruf Latin kan nggak ada dipikir-pikirkan itu lagi. Jabatan itu harokat itu menentukan. Kalau kata benda ya. Gundul ya Pak. Iya. Jadi ini kalau li abi, li apa tuh li? Huruf jar. Huruf jar. Yang dijarkannya apa tanda huruf jarnya? Tanda huruf jarnya ya. Kenapa? Ya kenapa ya dikasih kok tidak baris bawah? Itu Ismul Lazil namanya kemarin? Isim yang 5. Gitu. Kan? Isim yang 5. Isim yang 5. Isim yang 5 ini. Kan? Jadi kalau isim yang 5, abuka, hanuka, wafuka. Jadi abu ini. Aku. Kalau di rap baris depan dia wow. Kalau baris di atas dia alif. Kalau baris bawah dia ya. Itu sudah betul. Nah, inilah tuh. Jadi kata ini pembuktian apa itu? Sebagaimana berkata saudara Yusuf kepada ayahnya, apa kata tadi kan kita lihat di sini di Al-Qur'an ini. Wa ma anta ya. Coba dari pangkalnya coba. Qalu apa Pak Edi baca di Al-Qur'an? Qalu Auzubillahiminasyaitonirrajim. Qalu ya abana. Ya, sampai situ apa terjemahnya? Mereka berkata, wahai bapak kami. Kan aba. Ya. Kenapa baris dikasih alif? Karena kalau kan mudhafun ilaihnya. Ya. Kalau dia terdiri mudhafun ilaih itu, maka mesti dia menjadi garis atas. Oh ya, dia harus kasrah. Kalau masuk huruf nida.
Ya. Kan misalnya Rasulullah, ya Rasulah. Nah, ini aba ana ada na mudhaf ilaihnya, maka untuk ganti baris atasnya diganti alif. Kan itu isim yang 5 juga ini. Iya. Nah, terus apa? Wahai aba kami, Inna zahabna nastabiqu. terus itu terjemahan. Sesungguhnya kami, Sesungguhnya kami telah pergi, kami ya. berlomba-lomba. Kalau ini berlomba-lomba sebenarnya bukan berlomba itu. Nastabiku berarti telah meninggalkan kami, telah dahulu kami gitu. Oh, Jadi dahulu kami itu mendahului atau nastab itu fi'il madinya kan istabaka, istabaka. bertambah alif dan ta. Ya. Kalau asli tiganya kan sabaka. Sabaqah. Kalau istabaka berarti kan bekerja keras dahulu kami, atau telah dahulu kami. Pengertiannya di sini fi'il mudhari tapi dengan alif data itu sungguh-sungguh kami telah berarti mendahului kami kan. Terus watarakna, dan meninggalkan kami. Telah meninggalkan kami. Yusufa. Ya, Yusufa jadi maf'ul kan? Ya. Telah meninggalkan kami pun jadi maf'ul fa'il. Telah meninggalkan kami akan Yusuf. Di mana kami tinggalkan? Indah mata'ina. Di samping barang-barang atau dekat kami. Ya, dekat barang-barang kami. Waktu kami tinggalkan itu, terus apa yang terjadi? Fa'akalahu. Zi'bu. Ya, fa'akalahu zi'bu. Zi'bu jadi apa itu? Jadi fa'il. Iya, jadi fa'il dari akala. Yang diakala jadi apa? Jadi maf'ul juga, Pak. Iya. Jadi yang kena makan siapa? Yusufa. Yusufa yang dimakan itu, Pak. Yang memakannya Yang Zi'bu. makannya serigala. Iya, serigala. Itu statement saudara-saudaranya. Terus baru masuk ayat ini. Apa ya? Wa ma anta bimu'minin. Wa ma anta bimu'minin. Apa artinya? Tidaklah kau akan percaya. Dan tidakkah kamu orang yang percaya? Iya. Berarti tidak engkau percaya dengan itu. Ini membahas kata mukmin. Jadi yang dimaksud orang ini, anak ini percaya apa ini? Percaya pada omongan, Pak? Iya, maksud percayanya apakah diinginkan percaya di mulut saja atau ayahnya itu percaya dengan bukti? Percaya di mulut saja. Dengan bukti Iya, di bawah. diinginkan anaknya percaya dengan mulut, tapi ayahnya tidak ingin. Ya. Dia ingin mukminnya dibuktikan. Jadi kata mukmin di sini diinginkan saudaranya ini percaya dalam bahasa. Sementara ayahnya tidak. Diinginkan dalam bukti. Dalam bukti. Jadi itu makanya iman tidak cukup dengan percaya mulut. Dengan mulut. Gitu. Terus apa itu? Walaupun shadiqin. Ya. Meskipun ada kami orang-orang. Ya, kami dari dahulunya itu udah pakai kanatu itu gunanya. Lah dari dulu apa? Kami kan orang elok-eloknya. Lah dari dulu nampak dapat kami elok-eloknya. Anda percaya apa tu? Ya. Jadi waktu kami lapai tinggal aja pakai barang kami. Dimakan serigala. Aku bukti darahnya. Ayahnya tidak percaya iman begitu saja. Jadi ini ditampilkan oleh Ibnu Katsir ya. Sebenarnya ini sudah ulasan pula kalau yang tafsir Ibnu Katsir ya gitu. Cuma ini kan jadi sekarang begini Pak, buku-buku tafsir itu diperjelas orang, maksudnya ditambah sarah macam-macam itu oleh sarjana-sarjana belakangan.
Jadi yang saya baca ini sudah bukan asli Ibnu Katsir punya, maksudnya sudah banyak yang diramu juga. Itulah kepandaian orang belakangan. Waduh, itu lumayan lah. Tapi kadang-kadang bisa salah jadi. Karena itu yang maksud saya boleh menambah tafsir di atas tafsir ya. Jadi itu ya. Nah, itu yang di dalam surat Yusuf. Jadi wa ma anta bimu'minin lana. Nah, dan tidak ada engkau percaya dengan kami ayah. Nah, meskipun kami memang dulu kan baik-baik juga kami orang-orang sodikin. Kenapa sodikin ini tidak dipakai sodikun, Pak Edi? Karena itu Pak, punah. Ya karena kabar dari Kabar Kana. Kalau nak ngaji kan tak tahu kabar dari Kana. Kalau sartoy orang ini apalah maksud kaji gogoy. Ya, gitu susunannya. Itu makanya orang yang mengerti bahasa biasanya pendorong dia rajin mentelaah Al-Quran. Kalau mengerti balaghah, enak sekali. Oh, pantas ya. Orang yang disuruh orang mengintai Nabi Muhammad atau Umar bin Khattab mendengarkan adiknya membaca ayat, kan Umar bin Khattab orang pintar bahasa itu. Tertegunlah dia, keluarlah kata-katanya, alimuha atau ta'allamu. Itu yang sebenarnya aslinya. Kamu pelajarilah bahasa Arab, kamu pelajarilah Arab. Sedangkan kata-kata wa'allimuha dan kamu ajarkan itu ziyadah namanya dalam hadis. Jadi hadis ini ada tambahan ya. Tapi ada dasar. Ada tambahan. Ada asli begini Rasulullah ngomong, nanti ditambah namanya ziyadah. Ya, jadi sebenarnya kalau kita yang ya sama-sama nih, kalau belum begitu banyak ilmu, kadang-kadang capek-capek menyalahkan orang, malu awak. Ya. Jadi itu dia. Jadi ini contoh. Sekarang Bu Sabrina sudah, Pak Edi sudah, Pak Ebet sudah, Ibu Didi lah nak. Kola Ibu. Sampai al-insyiqaq. Coba wa kadzalika iza istamalu. Jangan ragu-ragu Bu. Ini lalu iza apa itu? Wa kadzalika lah betul. Terus Istamalu Pak. tunggu dulu. Wa kadzalika iza istamalu. Kalau dipakai istakmalu, fi'il apa tuh? Fi'il madi juga. Kalau fi'il madi istakmala. Istakmala. Kalau istakmala Ibu buat, fa'ilnya mana itu? Ke huwa juga. Ya. Huwa ya. Ya. Kembali ke huwa ya. Wa kadzalika begitu pula lah. Begitu demikianlah. Seperti itulah izas ta'mala. Apa itu istakmala? Mengamalkan. Apabila meminta mengamalkannya, dianya apa? Dianya iman. Terus apa nih belakangnya nih? Makruna. Makruna. Makrunan. Makrunan ya. Ini mungkin baru kata-katanya. Kalau karena apa artinya itu? Kemarin ada corona. Pandai orang buat namanya virus corona. Apa arti kalau karin apa itu? Karana. Iya, karin itu artinya teman yang akrab yang sama. Karib enggak, kalau karib karaba. Ini karana. Karim ya. Jadi
seperti demikianlah apabila menuntut dianya iman untuk bersamaan. Nah, untuk Samakan. melekat bersamaan. Itu menjadi maf'ul ya. Istimal makrunan untuk bersamaan. Ma'a apa sambungannya Ibu Didi? Ma'al a'mali. Ya. Jadi begitulah tuntutan iman bersamaan bersama amalan. Jadi iman dituntutnya bukan di mulut tapi bersamaan dengan perbuatan. perbuatan. Terus sedikit lagi Bu Didi, Kaulihi. ya. Kakaulihi. Kakaulihi apa terjemahnya? Seperti yang katakannya. Seperti katanya siapa? Saudara-saudaranya si Yusuf tadi. Bukan, katanya Allah. Jangan ke Yusuf Wailai. Iya. Ya. Kakaulihi seperti firman-Nya Allah. Patut apa-apa malih membaca-baca apa ya, membaca-baca. Cubalah baca-baca apa Quran tu lambat-lambat tadi. Ya. Membaca Quran lain Pak. Cuma memahami yang Anda maksudnya memahami membacanya itu tapi jo bahasa lain. Jadi manan tasangkut-sangkut itu ditandui. Itu aku itu ya. Kalau nak kunjung pandai dia. Nah, kakaulihi seperti firman Allah Ta'ala. Apa tu Ibu? Al-Insyiqaq ayat 25 bisa kita lihat. Allazina amanu wa amilus solihati. Ya, illal lazina amanu wa amilus solihat. Coba dibuka apa surat apa Al-Insyiqaq ya? Al-Insyiqaq surat berapa itu? surat Jarang ya. Al-Insyiqaq lihat daftar isi, jarang kita buka ya. Surat 84, Pak. Surat 84 ya. Ya, surat 84 ya. 84. Ayat berapa? Ayat 25 ya. Ya, ayat 25. ayat terakhir kan. Terakhir. Ya, Ya Pak. Illallazi. Sekali. illallazina amanu wa amilus solihati lahum ajrun Ghairu mamnun. kecuali orang Allazina amanu wa amilus solihati. soleh bagi mereka upah selain dari mamnun. Mamnun. Ayat terakhir ya. Ya Pak. Pak di bawah sekali. Ya, ayat terakhir. Ayat terakhir. Al-Insyiqaq ayat terakhir. Di bawah sekali Pak. Paling akhir. Kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat 25 ya. Ya Pak, 25. bawah sekali Pak. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Bagi mereka pahala yang tidak putus-putus. Ghairu mamnun. Pahala yang tidak putus-putus. Al-Insyiqaq 25 ya. 25. Iya Pak. Tapi sini, ya 25, saya pikir 27. 25 ya. 25. Coba di mukanya apa tuh? Fabashirkum. Dulu, wallahu. Di mana mulanya itu? Illallazina amanu. Dulu. Walillazina. Wallahu a'lam. Fabashirkum. Di mana pangkalnya ini ya? Walillazina ayat 22. Dari ayat 22. Sesudah 22. Balillazina kafaru yukadzibuna. Nah, ini dari apa yang bagus 21 coba. 21. Quri'al wa iza quri'a alaihimul Qur'an. Atau dari apa itu? 16 lah, dari bersumpah itu. Fala uqsimu bis-syafaq.
fala uqsimu bis syafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari iza tasaq tas latar Latar kabunna. tabaqan an tabaqin Latarkabunna tobaqan an tobaqan. Ya, pamalahum la yu'minun. Jadi ini kan sumpah, sumpah ini kan penting. Tapi orang-orang yang tidak percaya enggak juga. Kan gitu terus. Wa iza quri'a alaihim Quran. Quran jadi apa gunanya itu? Bapak jadi fa'il. Quran naib Pak. Naib. Tapi Quran quri'at. ya, Pak. Ya, naib ya. Terus apa lagi? Balil ladzina kafaru, ulang lagi. Wa iza quri'a alaihimul Qur'anu la yasjuduna. Balil ladzina kafaru yukadzibuna. Gitu. Terus? Wallahu a'lamu bima yu'un. Iya, bimayun. A'lamu jadi apa gunanya? Jadi Baru. A'lamu. Lebih, ya, Pak. jadi khabar. Ketahui, Pak. Iya, jadi khabar. Khabar dari mana? Dari Allah. Dari Allah. Terus? Fabashirhum bin alim. Iya, fabashirhum bi'adzabin alim ya. Basir bentuk apa itu, Bu? Bashir. Oh, Fi'il amar. Iya, fil amar. Amar. Basyir. Ya, Basir. basir. Ya. Kalau begini modelnya kan payah cari fi'il madinya apa ini? Basyara. 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 Ya, basara ya. Terus ini bahasanya apa terjemahnya itu, Ibu? Fabashirhum bi'adzabin alim. Maka beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih. Biasanya azab yang pedih mana gembira itu? Neraka. Itu sindiran. Sindiran. Sindiran Ini tajam ini. Sindiran. ini yang kaji dari Balaghah Ma'aninya ini. Oh, Sindiran tajam ya, Pak. Iya, sindiran. Lain ketaraganya ketupik Bengkulunya. Ketupik Bengkulu kan tinju paya tu tokok lah. Antah ba aku lah mangko ketupik ke Bengkulu pai. Batu pai di. Suka baca tak orang tu kat dapat. Batu ba wet mangko ketupik Bengkulu ke orang. Awet hilang. Terkenal. Hilang paket ya. Nah, itu dia. Terus kecuali ini pelajaran kita. Amanu wa amilus solihati. Kecuali orang yang beriman mereka dan beramal soleh mereka. Bagi mereka. Jadi, bagi mereka upah yang tidak putus. Nah, kalau begitu, maksud dari ayat ini apa ini? Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang Iman yang sudah mempraktekkan itu, Pak. Ya, iman yang dibuktikan dengan amal. Saleh. Kalau iman hanya bi'afwahihim, Dengan mulut saja. dengan mulut saja. Jadi itu enggak benar. Jadi iman harus dibuktikan dengan amal. Itu makanya walaupun panjang awak membaca buku, kesimpulannya itu tuh. Danlah dibaca orang. Ya, ditasdiqkan dengan hati, diucapkan dengan lidah, dilaksanakan dengan anggota badan. Terus sedikit lagi. Siapa yang belum dari pesantren, silakan. Sampai sini, titik. Fa'amma iza stu'mila. Jangan dirubah-rubah, istakmala saja lah. Istakmala. Ya, fa'amma iza istakmala. Mutlaqan. Ya, betul. Mutlaqan. Fal imanu. Ya. Fal imanu syar'i. Syar'iyyul matlubu la yakunu ghillan i'tiqadan wa qawlan wa amalan. Iya. Mana kira-kira sudah betul bacaan itu? Fa amma iza sta'mala mutlaqan.
fal imanu syar'il matlub la yakunu ghillan i'tiqad wa qaulan wa amalan. Apa terjemahnya itu? Pak Amma apa terjemahnya? Dan Adapun Maka apakah adapun Adap. idza sa'mala apabila Ya, apabila digunakan mengerjakan mengerjakan iman mutlak. Nah, mutlak. cerita tadi tuh mutlak tuh. Apa arti mutlak? Asal dikerjakan begitu, dikerjakan secara mutlak, pokoknya iman itu dikerjakan gitu. Mutlak. Mutlak itu berarti kalau air mutlak kan nggak bersangkut-sangkut, bukan air kelapa, bukan air es, bukan air teh, tapi air gitu. Jadi, ini pengertian mutlaknya sini. Jadi pokoknya diamalkan iman itu secara mutlak. Secara pokoknya ambu karjuan. Lalu bagaimana? Ini jawab patah periknya. Maka iman syar'i, maka itu adalah iman apa namanya? Iman syar'i. Ya, iman menurut syarat yang dituntut atau yang diminta. Jadi kalau iman itu dikerjakan, pokoknya dipakai seluruhnya mutlak, digunakan dituntut secara umum, maka iman syar'i yang diminta, yang diinginkan, matlub yang dituntut. La yakunu ghillan. Tidak ada iman itu menyangkut dengan iktikad dan perkataan dan amalan. Jadi enggak, katanya di sini enggak ada disebut mesti diiktikadkan, enggak mesti diucapkan, enggak mesti diamalkan. Iya. Berarti itu sudah dikerjakan aja. Itu makanya ini dalam rangka apa ini? Dalam rangka untuk meningkatkan ya. Jadi dengan membaca iman itu kan mesti ada keyakinan, iktikad, diucapkan, kemudian dikerjakan. Nah, itu umum. Itu maksudnya diinginkan seperti itu. Tapi kalau dikerjakan begitu saja, ya sudahlah. Itu menurut asy-syar'i matlub. Begitu menurut syarak saja. Itu maka nanti orang-orang saudara-saudara kita yang kajian sufi, itu menembuh kesiaan. Jadi kadang-kadang kan kuat pula diceritakan alun sholat, namun tuh sholat biasa-biasanya. Kalau sholat tuh lahir batinnya kan itu. Ya. Panah. Iya. Jadi itu maksudnya. Saya pun khawatir kalau panah-panah yang nggak ada ilmunya, kemana panahnya gitu kan, gawat juga. Jadi maksudnya yang ada hanya Allahnya. Jadi bacaan itu kulitnya tuh ya kan, itu nan takut saya kalau gitu apa ya. Jadi harus disadari ya, harus disadari. Tapi nanti cemas pula dia. Ada orang lah mengecek mulut, tapi panganan tak kemana. Pangana aku kan tergantung dari ilmu. Ya, pangana itu tergantung dari ilmu. Ya, taruhlah misalnya Allahu Akbar, kan sudah sering saya sebutkan. Nah, kalau Allah misalnya maha besar itu Allah lebih besar, bagaimana cari kita mengilmu? Pokoknya Allah tidak ada banding-banding. Gitu-gitu aja. Coba kalau belajar. Setelah saya lihat alam ini yang diperlihatkan Allah, ini pun nggak ngerti kita apa sebenarnya. Dengan kita nggak ngerti kita sebenarnya apa, kenapa begini, apalagi yang tukang menjadikannya, baru bisa naik akbar tuh. Itu gunanya ilmu. Tapi kalau pokoknya banding-banding itu menerawang-nerawang. Lai paham tuh. Tidak ada janjangnya guru. Ya. Pakai janjang baca harus sampai kata. Ya, ada tahapannya itu. Sering saya tanya dalam YouTube, kadang-kadang dijawab oleh YouTube, nggak ada keterangan itu katanya. Tidak ada kena. Ya berarti nggak ada orang menceritakan, sudah gitu-gitu aja. Misalnya saya tanya, kenapa tasbih itu lebih berat dari bumi dan langit? Nggak ada jawab. Paling ada nanti yang ceritakan bahwa Nabi Musa begini-begini itu. Jadi menurut apa saya paling-paling ada beberapa bisa, bukan saya pandai, saya bilang nggak keingin jadi haus apa kita
entah kalau ya sudahlah percaya saja gitu. Itu kan lainnya. Percaya ini biasanya akan ditopang dari keberangkatan. Dari keberangkatan kan kita dibuat Allah pakai bisa berpikir. Ya, tapi pikiran terbatas. Iya, dengan terbatas itulah kita bisa. Ya, ya jadi ini Bapak-bapak, kalau begitu sudah panjang kita baca ya. Berarti hakaza sedikit lagi ya. Hakaza. Oh, tapi ini sudah lain pula ini. Hakaza. Maksudnya seperti inilah. Ke bawah saja, Bu. Ini sampai sini aja lah. Jadi kesimpulannya, sepanjang ini kita baca, adapun iman dalam istilah bahasa, ditampilkan surat Taubah, ditampilkan surat Yusuf, ditampilkan surat Insyiqaq. Kesimpulannya apa, Pak? Kesimpulannya itu juga. Apa coba? Silakan Ibu Sabrina dulu. Kesimpulan. Iman, Beriman dan beriman beramal dengan saleh. hati, ya kan Pak? Ya. Itu kesimpulannya. Dan Ya, apa? diamalkan Ah, dengan perbuatan. ah. Ya itu Pak, beriman dan Ya, jadi mengamalkan. Iman dan amal. keyakinan, ya pembenaran itu, tasdik itu, dibuktikan sampai keluar mulut di ucapan itu, kemudian nggak bisa pisah, diamalkan. Ya. Cuma ada PR yang beratnya. Coba menjawab bersama gantian ya. Kenapa bisa orang yakin gitu? Dengan? Enggak, tadi kan iman itu mesti dibenarkan dengan hati. Oh. Dah? Ya. Diucapkan dengan lidah. Diucapkan dengan lidah. Dan dilakukan dengan perbuatan atau anggota badan. Kan sudah jelas tuh. Ya. Maka saya kasih PR. Bagaimana orang kok bisa yakin? Coba Pak Edi dulu. Beriman. Kenapa bisa mentasdik dia gitu? Ya. Contoh misalnya Abu Bakar gitu. Coba. Itu awaknya mereka tuh. Tapi yang bersorekan itu bukan ibu gue. Siap-siap yang lain. Baru tutup gaji awak. Ya dia sudah sepenuh hatinya Pak. Ya kenapa bisa sepenuh hatinya? Karena udah beriman dan percaya sekali dengan yang gaib. Dan semua ada yang mengatur dan memberi hidayah Pak. Itu dari Faedi itu ya. Itu kalau ditanya kenapa bisa diucapkan, itu nampak tuh kenapa dia bisa berucap beriman aku. Ya karena dia sudah yakin, karena dia sudah tasdik. Kenapa bisa dikerjakan ya karena yang dua tadi. Itu kan enggak ada persoalan tuh. Yang dipersoalkan kenapa bisa menjadi tasdik. Coba Ibu Sabrina. Karena belajar, Pak. Oh, karena belajar. Iya, belajar dan belajar. Apa pengaruhnya belajar? Iya, bisa yakin belajar. Misalnya Al-Quran dibaca-baca aja tanpa dipelajari, tanpa ditadaburi, itu enggak paham. Oke. Coba Ibu Didi lagi. Kalau dilihat dari contoh-contoh yang dibuat Abu Bakar itu, Pak, Abu Bakar itu karena apa yang dikatakan Rasul itu dia sudah sangat meyakini. Lalu dia bisa. Ya, jadi pertanyaannya kenapa bisa dia yakin? Karena dia sudah dilakukan oleh Rasul itu sesuai perkataan dengan perbuatan. Oke. Kini pengajian awak aku mulai menggali pangana ya. Coba Pak Bet, silakan Pak Bet. Orang yakin karena dia sudah timbul takut dan sadarnya kepada Allah. Orang yakin bagaimana? Karena dia sudah sangat sadar kepada Allah dan takutnya sudah berkelebihan. Oh ya. Kalau dari madrasah bagaimana Rizky dan kawan-kawan dan Ibu? Kalau udah nampak. Ya Ibu Ita jawab. Coba Ibu Ita, bagaimana Ibu Ita? Kenapa bisa yakin orang? Karena udah nampak kebenarannya. Misalnya kalau melawan ke orang tua
Oh, nak tadang ambil. Cuba dah KN apa. Ayo. Udah nampak kebenarannya, Pak. Udah nampak kebenarannya. Iya. Contohnya misalnya kalau melawan ke orang tua di dunia nampak, yang di akhirat kan belum nampak lagi. Nah, jadi Oh. kita percaya, oh begitu, nggak boleh melawan ke orang tua sesuai dengan Al-Quran. Itu Misalnya. kalau orang tua, kalau kepada Allah kan nggak nampak dia. Iya. Nggak, kalau ke orang tua nampak, misalnya anak kena yang melawan ke orang tua terlunta-lunta dia, jadi nampak. Kalau untuk Ke Allah, yakin, ke Allah nampak juga. Lihat Apa? contohnya aja ke alam. Kayak kemarin tuh kan, siapa yang berbuat ada bencana? Berarti kan Allah juga. Yakin kita ke Allah. Oh. Jadi itu kalau bencana itu berat kali. Kalau bencana itu sebenarnya kan maka jadi bencana kan karena kita yang nggak mengatur apa itu aja itu sebenarnya. Kalau yang ada yang jelas macam kita ada alam kita inilah yang biasa-biasa aja dulu. Berarti ada yang mengadakan. Jadi dengan mendalami pengetahuan, entah kalau ada pikirannya memang ada sendiri, kalau itu payah yakin, payah tasdik. Tapi kalau sudah digunakannya, betul-betul digunakannya, pasti dalam pertanyaannya ada yang menggunakan. Jadi kesimpulannya, kalau begitu bisa membenarkan itu setelah apa itu? Coba. Setelah belajar. Ya, di atas yang membuat bisa belajar itulah, apa itu? Memanfaatkan akal. Berarti ada akal diberi. Iya. Kalau enggak berakal kan enggak dituntut ya? Iya, enggak, Pak. Enggak berakal enggak diminta pertanggungjawaban. Enggak. Ya enggak perlu, enggak bisa belajar. Jadi seluruh orang yang manusia yang berakal wajiblah mempunyai ilmu. Ilmunya yang mengarah sampai kepada yakin kepada tasdik Allah. Gitu. Ya. Itu kesimpulannya. Ya, cuma bertingkat-tingkat. Sampai sini aja pelajaran kita dulu ya. Ya, Pak. Insya Allah masih ada pelajaran kita nanti hakaza. Begitulah. Ya, begitulah nanti pendapat-pendapat para ahli gitu. Gini. Kan sudah ditampilkan ini. Ini nanti lagi. Hakaza zahaba ilaih. Begitulah fatwa-fatwa aliran-aliran kepadanya kebanyakan umat telah menceritakan nanti Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Abu Ubaid. Ini ya. Ini lagi. Mau dipoto nih. Iya, Pak. Ya. Itu ke bawahnya. Ke bawahnya ya, ini lagi, Pak. Ini, Pak. Oke, lanjut, Pak. Terus sedikit lagi nih kalau ini. Sampai sini ya. Ya, Pak. Jadi sudah kita belajar ini memang yang paling berat adalah apa? Mengamalkan. Mengamalkan itu maka bermohon kepada Allah. Bukan hafal tapi pakik. Mari berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimnal hikmah wa ta'wil wa 'allimna lughatal Qur'an wa 'allimna lughatal Arabi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Jazakallahu khair. Aywa. Ma'assalamah. Terima kasih Pak Ustadz. Ya.